Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Oke, jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Tentunya nanti ada sifat jaiz dan sifat mustahil. Sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan, yaitu mengapa susunan planet-planet bisa bergerak secara teratur? Siapa yang menggerakkannya? Siapa ya? Sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara banyak sifat Allah, salah satu sifat Allah adalah sifat wajib. Sifat wajib ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Nah, sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Selanjutnya ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk sifat salbiyah adalah wujud, artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Dannya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan pernah mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan menemui mati. Selanjutnya, ini adalah sifat ma'ani. Khudrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak atau menentukan, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengarkan, basor artinya melihat, kalam artinya berkata-kata. Lanjut, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, ini adalah sifat mustahil Allah. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai maha pencipta alam semesta. Sifat-sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah. Jadi jumlah sifat mustahil Allah sama dengan 20 jumlahnya. Selanjutnya ada sifat jaiz. Yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu yang tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Misalnya, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Kemudian kebebasan untuk menciptakan makhluk sesuai yang ia kehendaki. Nah, ini adalah pengkelompokan
sifat-sifat Allah. Dan ini dibagi nafsi. Ini adalah nafsiyah dan salbiyah. Dan kategorinya adalah wajib dan mustahil. Yang pertama, ada sifat wujud, yang artinya ada. Kemudian yang mustahil adalah adam, artinya tidak ada. Kemudian kita ke salbiyah. Ada qadam yang berarti dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya esa. Kemudian ada yang salbiyah. Ada hudus artinya baru, fana artinya rusak atau lenyap, mumassalatun lil hawadisi artinya sama dengan makhluk, dan qiyamuhu bighairihi artinya membutuhkan yang lain. Kemudian ada ta'adud yang berarti berbilang. Selanjutnya, pengelompokan sifat ma'ani. Ada dua kelompok di sini, yaitu wajib dan mustahil. Yang pertama ada qodrat yang berarti kuasa, iradat berkehendak, alim mengetahui, hayat hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya beriman. Kemudian yang mustahil, ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, somun artinya tuli, umyun artinya buta, bukmun artinya bisu. Kemudian sifat maknawiyah. Yang wajib adalah qadiron artinya zat yang kuasa, muridan artinya zat yang berkehendak, aliman artinya yang mengetahui, hayyan artinya yang maha hidup, sami'an artinya yang mendengarkan, basyiron yang melihat, mutakaliman yang berfirman. Kemudian yang mustahil, ajizan yang lemah, mukrohan yang terpaksa, jahilan yang bodoh, mayitan yang mati, asomu yang tuli, akma yang buta, ibakam yang bisu. Nah, sekian dulu ya adik-adik tentang sifat-sifat Allah. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.